Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani porang di mana saja berada, saya kali ini akan berbagi tips bagaimana cara menanam porang agar satu musim umbinya bisa besar 7 kali lipat dari bibitnya. Bulan ini September 2025 sudah memasuki musim tanam porang, baik katak maupun umbi. Dan saya juga sudah menanamnya di musim ini. Jadi lahan ini kurang lebih setengah hektar, rencana akan saya tanami porang dan sebagian mungkin tanaman lain. Dan ini banyak porang yang sudah tumbuh, yang saya tanam 1 bulan yang lalu, karena memang sudah bangun dari dormannya, maka saya tanam duluan. Ini ada 1 umbi yang bibitnya kurang lebih 1,5 kilo. Ini saya untuk eksperimen di tahun ini. Saya akan coba supaya bibit yang 1,5 kilo ini mencapai 10 kilo dalam 1 musim. Sebetulnya menanam porang itu mudah. Yang penting syarat tumbuh suburnya terpenuhi. Agar porang dapat tumbuh subur dan menghasilkan umbi yang besar, itu yang pertama sekali itu adalah fisik tanah itu harus gembur. Fisik tanah itu harus gembur, poros, dan mengandung unsur hara. Untuk mendapatkan tanah yang gembur, poros, dan mengandung unsur hara, maka kita memerlukan pupuk kompos organik. Pupuk kompos yang mengandung bahan karbon dan nitrogen. Jadi bahan karbon yang dibutuhkan oleh tanaman sebagai energi bagi mikroorganisme ini bisa diambil bahan kering. Jadi membuat kompos dari bahan-bahan yang kering yang berwarna coklat seperti ini limbah-limbah jagung, ranting-ranting kering, atau daun-daun apa sajalah yang sudah kering berwarna coklat. Maka ini mengandung karbon. Dan juga bahan organik yang mengandung nitrogen. Nitrogen itu ya dari daun-daun yang masih segar, yang berwarna hijau. Nah, nanti pada saat pembuatan komposnya kita bagi 2 saja. 40% dari bahan karbon dan yang 60% dari bahan nitrogen. Nah, ini difermentasi sampai benar-benar menjadi seperti tanah, sudah tidak nampak lagi bahan-bahan awalnya. Bisa menggunakan dekomposer EM4 atau M21 agar menghasilkan kompos yang baik, banyak mengandung mikroorganisme di dalam kompos tersebut. Jadi yang pertama, tanah harus gembur dengan cara pengomposan.
Kemudian yang kedua, kita harus diberi pupuk tambahan, pupuk sintetis. Pupuk sintetis yang mengandung unsur NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini yang utama ini, yang dinamakan pupuk primer. Dan juga agar mencapai hasil yang maksimal, tidak hanya dengan pupuk primer saja, tapi harus dilengkapi dengan pupuk sekunder, yaitu pupuk yang mengandung kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, ini akan mempercepat pertumbuhan dan juga pembesaran umbi porang. Dan kalau mau sempurna lagi, kita bisa ditambahkan dengan pupuk mikro yang banyak mengandung boron. Jadi umbi-umbian ini sangat membutuhkan boron. Jadi pupuk mikro itu banyak jenisnya. Ada pupuk yang lengkap untuk masa generatif yang sudah mengandung unsur makro dan mikro, baik makro primer maupun sekunder dan pupuk mikronya. Jadi di masa generatif itu berikan pupuk yang N-nya sedikit, kemudian fosfor dan kaliumnya lebih tinggi. Jadi kalau syarat-syarat yang tadi saya sampaikan itu terpenuhi, maka porang bibit 1,5 kilo untuk mencapai 10 kilo itu sangat realistis. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.